Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ambia dengan NIM 1914022039. Saya berinstansi di Universitas Sumatera Utara, Teknologi Informasi Stambuk 2019. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya sangat senang hadir di depan kalian semuanya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya kumpulkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan judul saya yang bernama Robot versus Human atau Robot versus Manusia. Nah, sebelum memasuki isi materi saya mengutip sebuah kutipan dari salah seorang ilmuwan yang sangat terkenal, teman-teman. Ia bernama Nikola Tesla. Beliau berkata bahwa pada abad ke-21, robot akan mengambil tempat di mana budak bekerja di peradaban kuno. Pada abad ke-21, yaitu abad kita sekarang. Benar, kalau robot mengambil pekerjaan manusia, sudah bisa kita lihat seperti kasir sudah diambil oleh robot, atau yang penghantar makanan sudah diambil oleh robot. Nah, jadi kalian pasti berpikir bahwa kalau sudah ada robot, pasti tidak diperlukan lagi adanya kinerja manusia seperti itu kan? Atau lapangan kerja manusia semakin hari semakin menipis seperti itu. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Simpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan jawab. Di kurang lebih 10 menit waktu ke depan, saya akan membahas tentang apa sih itu robot, apa sih itu manusia, hubungan antara manusia dengan robot, dampak robot di kehidupan manusia, di pekerjaan manusia, dan di bisnis manusia, serta invasi robot AI atau kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu robot dan apa itu manusia. Yang pertama adalah robot, teman-teman. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program. Nah, di sini pasti teman-teman semua berpikiran bahwa robot itu seperti yang ada di PPT slide. Tidak seperti itu, teman-teman. Ada juga yang tidak berwujud seperti ini, yaitu menggunakan fitur yang ada di HP atau yang ada di laptop atau PC. Selanjutnya adalah human. Human itu adalah kita, teman-teman. Human merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dilengkapi dengan potensi seperti akal, karya, budi, adab, dan pastinya tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, terus hubungan manusia dengan robot AI ini apa nih? Gitu kan? Pasti kita bertanya. Dulu ada viral atau ada yang heboh di smartphone pada fase pengembangan teknologi, pada fase tinggi-tingginya fase teknologi, ada sebuah kecerdasan buatan di smartphone yang bikin heboh, yaitu fitur autocorrect, teman-teman. Seperti kita tahu, autocorrect itu adalah auto yang sudah dikoreksi tanpa campur tangan manusia, gitu teman-teman. Sebenarnya ada campur tangan manusianya juga, karena yang buat fitur autocorrectnya itu, yang membuat algoritmanya itu ya manusia. Jadi fitur autocorrect itu memiliki fungsi hampir sama dengan otak manusia. Coba kalian baca kalimat yang ada di dalam kutip, teman-teman. Sudah saya kasih 3 detik. Nah, teman-teman, sudah kalian baca kan? Nah, padahal di situ saya sudah membuat sebuah typo di beberapa kata, di semua kata pun saya sudah memberikan typo, tapi otak manusia, otak kita itu bekerja dengan baik, bisa membaca kalimat yang sudah saya acak, sudah saya typo gitu. Begitu juga dengan fitur autocorrect, teman-teman. Otak manusia dapat memprediksi kata, fitur autocorrect juga seperti itu. Gitu. Terus apalagi sih robot kecil pintar yang ada di smartphone atau fitur-fiturnya? Selain autocorrect, juga ada Google Assistant, teman-teman. Google Assistant ini seperti asisten pribadi kita. Dia bisa memesan apa saja yang kita inginkan, seperti memesan kursi di barbershop, untuk melihat ke depannya ada macet berapa menit, ada beberapa kilometer untuk macet, gitu, atau lain-lainnya, teman-teman. Semakin hari semakin pesat teknologi, semakin hari fiturnya semakin bagus. Ada juga Google Translate, teman-teman, yaitu jika kita memasukkan sebuah kata atau kalimat dalam Google Translate, ketika kita klik di voice Google-nya, maka program akan berjalan dan program akan mengatakan hal yang sama dengan apa yang kita ketik, gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari semua itu ada yang berpikiran bahwa ya udah, semakin menonjol, semakin pro akan bilang kalau lapangan pekerjaan manusia akan berkurang dan manusia akan dirumahkan dan yang bekerja semua adalah robot, seperti itu kan? Robot akan mengambil alih manusia, seperti itu. Masa sih? Kita simpan lagi pertanyaannya. Lanjut. Nah, dampak robot AI terhadap bisnis manusia, teman-teman. Angka pengangguran periode 2010 sampai 2018 bisa kita lihat di bawah. Sebenarnya kita lihat angka pengangguran selama 2010 sampai 2014 itu menurun, teman-teman, adanya robot AI. Dan angka orang yang bekerja itu semakin hari semakin meningkat. Walaupun di angka 2015 ada pengangguran yang naik, tetapi di tahun berikutnya menurun kembali, teman-teman. Dan orang yang bekerja semakin hari semakin meningkat. Nah,
Dari sini bisa kita simpulkan apa tidak kalau dampak robot AI terhadap manusia itu baik atau buruk. Nah, lanjut. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya peningkatan jumlah orang yang bekerja pada tahun 2018. Pertama, berkembangnya teknologi robot AI menciptakan jenis lapangan kerja baru. Yang kedua adalah banyak pekerjaan yang masih belum sepenuhnya bisa bergantung pada robot AI. Nah, yang pertama itu menciptakan jenis lapangan kerja baru. Nah, di sini saya menampilkan gambar Astro Boy, yaitu manusia yang robot berwujud manusia, teman-teman. Di sini ketakutan orang-orang awam bilang dunia Astro Boy yang menjadi nyata. Sebenarnya salah, teman-teman. Justru karena ada robot, semakin hari teknologi semakin pesat, justru sebanding peningkatannya dengan orang yang bekerja di Indonesia, teman-teman. Ini kita ambil di Indonesia aja ya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sebanding dengan apa orang yang bekerja di Indonesia. Nah, jadi tidak perlu takut dunia Astro Boy yang menjadi nyata. Yang kedua adalah bekerja, banyak pekerjaan yang masih belum sebenarnya bisa bergantung pada robot AI. Di sini saya setuju. Apakah kalian mengenal apa itu proses automation? Itu sebenarnya merupakan proses intervensi sistem komputer atau robot untuk menyelesaikan proses repetitifnya, sehingga WPA akan semakin efisien. Meskipun demikian, pasti ada error dong di dalam sebuah robot atau di dalam sebuah kecerdasan buatan. Nah, siapa yang membantu? Manusia yang membantu untuk memperbaikinya. Jadi ada keterkaitan satu sama lain, ada saling membantu, ada saling membantu lah. Nah, terus apa sikap terhadap invasi robot AI? Nah, maksud di sini apa? Banyak orang tua, kita ambil orang tua ya. Banyak orang tua yang terlambat mengetahui hal-hal teknologi, teman-teman. Nah, di sini saya memberikan tips untuk membantu kamu agar bisa tetap kompetitif baik secara bisnis maupun karir. Kalau ada orang tuanya atau kalian yang bekerja sebagai bisnis atau ada mempunyai karir yang terlambat akan mengetahui mengenai robot. Nah, di sini teman-teman. Satu, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadilah pribadi yang adaptif. Dua, cari tahu perkembangan teknologi terkini. Dan tiga, adaptasi sistem yang dapat meningkatkan nilai perusahaan sedini mungkin. Nah, yang pertama itu jangan takut untuk mencoba hal baru. Nah, di sini maksud saya itu adalah kalian tidak harus memiliki atau mempunyai teknologi itu atau kalian mahir gitu. Kalian coba aja dulu, pahami dulu. Tidak perlu mahir, kalian adaptasi dengan teknologi tersebut. Jadi kalian bisa tahu, oh ini sebenarnya teknologi seperti ini. Jadi kalian tidak kudet istilahnya, kurang update. Seperti itu. Nah, kedua, cari tahu perkembangan teknologi terkini. Nah, di sini kalian semua teman-teman yang sudah fokus melihat PPT saya, PowerPoint saya yang sudah fokus lah dalam hal untuk menambah ilmu, kalian adalah salah satu langkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang lebih memilih diam. Kalian sudah bagus daripada orang yang lebih memilih diam, tidur, makan, tidur lagi gitu. Tiga, adaptasi sistem yang dapat meningkatkan nilai perusahaan sedini mungkin. Saya mendapatkan kutipan dari seseorang Peter Bondor Samuel. Dia membilang banyak perusahaan yang keliru dalam melakukan transformasi digital bisnis. Sebenarnya teman-teman, menurut saya transformasi digital bisnis itu harusnya menambah nilai saing perusahaan. Tapi apa yang kejadian sekarang? Dia malah menjadi beban perusahaan. Kenapa bisa begitu? Salah cara pakainya, teman-teman. Salah cara pakainya, salah cara mengontrolnya, mengolahnya. Maka dari itu, jika kamu merupakan pemilik bisnis, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengadaptasikan teknologi terkini di dunia. Maksud saya itu adalah, jika ada yang lagi trennya yang ini, kalian harus mengikuti tren itu. Karena semua perusahaan di dunia mengikuti tren, teman-teman. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah pasti kalian sudah bisa menjawab atau sudah bisa mendapatkan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan kalian, atau bilang kalau manusia itu dirumahkan karena robot sudah banyak menguasai dunia atau lapangan kerja menurun. Menurut saya tidak, teman-teman. Karena lapangan kerja robot, karena adanya robot, lapangan kerja manusia banyak yang baru gitu, teman-teman. Dan angka orang yang bekerja jadi semakin banyak. Nah, kesimpulan di sini adalah robot AI yang menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Benar, saya setuju. Tetapi faktanya hingga tahun 2018 Indonesia belum menunjukkan bahwa robot sudah mengambil alih pekerjaan manusia. Itu, teman-teman. Nah, meskipun demikian, kewaspadaan akan kemajuan teknologi semakin besar dan sulit untuk diprediksi harus tetap ditingkatkan. Jika tidak, apa yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Apa yang ditakutkan itu adalah robot mengambil alih dunia. Jadi kita harus up to date gitu akan hal teknologi, jangan kudet, jangan terlambat mengetahui hal-hal teknologi yang tren gitu, seperti itu, teman-teman, agar tidak robot mengambil alih dunia. Soalnya banyak developer mempunyai ide atau programmer mempunyai ide baru yang akan menimbulkan lapangan kerja baru pastinya, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah yang kurang berkenan atau tidak enak didengar, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya.